Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range. Nah, di sini ada gambar yang di sebelah kiri ya, ada himpunan A di mana anggotanya A, B, C, D. Nah, itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Kemudian ada yang berwarna biru, itu himpunan B, di mana anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, kemudian ada istilah lain lagi yaitu range. Range itu disebut juga sebagai daerah hasil. Dia dikatakan daerah hasil yaitu ketika semua anggota B, jadi ada anggota B yang mendapat kawan di A. Jadi ketika dia mendapat kawan di A, maka disebut sebagai daerah hasil. Maka dari gambar itu range-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu kenapa 5 tidak termasuk sebagai anggota range? Karena 5 tidak ada kawannya di A ya. Jadi bisa dilihat di panahnya, tidak ada panah yang menuju ke 5. Makanya 5 tidak termasuk daerah hasil. Oke. Nah, baru di sini kita ada pengertian fungsi. Nah, fungsi itu disebut juga sebagai pemetaan. Ialah setiap anggota himpunan daerah asal, tadi kan daerah asal yang sebelah kanan. Setiap daerah asal atau domain diharuskan memiliki pasangan. Nah, dia harus memiliki pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan anggota himpunan daerah kawannya atau kodomain. Nah, di sini ditampilkan 3 buah gambar ya, diagram panah. Untuk yang pertama, itu dikatakan fungsi ya. Karena apa? Karena semua anggota daerah asal atau domainnya memiliki pasangan. A memiliki pasangan ke-1, B juga memiliki pasangan ke-1, dan C memiliki pasangan ke-3. Jadi semuanya memiliki pasangan. Kemudian yang gambar 2, ini dikatakan bukan fungsi. Karena apa? Ada anggota A yang bercabang. Jadi kan syaratnya semuanya memiliki pasangan, tapi tepat satu, tidak ada yang bercabang. Maka di situ keterangannya bukan fungsi. Karena apa? Karena ada himpunan A, itu yang A-nya itu dia bercabang ke-1 dan ke-2. Makanya di situ diistilahkan sebagai selingkuh. Jadi dia tidak boleh selingkuh. Kemudian gambar yang ketiga itu juga dikatakan bukan fungsi. Nah, karena apa? Karena ada anggota A atau himpunan domainnya yang tidak memiliki pasangan. Siapa yang tidak memiliki pasangan? Yaitu B ya. B tidak memiliki pasangan atau jomblo. Nah, maka dia dikatakan bukan fungsi. Jadi bisa ya membedakan yang mana fungsi dan bukan fungsi. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya notasi fungsi. Jadi notasi fungsi itu tulisannya seperti itu ya. F.2a, kemudian ada panah B. Kita membacanya seperti ini. Fungsi F memetakan. Jadi titik 2 itu memetakan ya. Fungsi F memetakan A ke B. Jadi ke itu istilahnya panah. Nah, jadi fungsi F memetakan A ke B, di mana A itu adalah domain dan B adalah kodomain. Nah, itu diberikan contoh ya, ada tulisannya di situ F.2x, kemudian diberi panah 2x ditambah 5. Cara membacanya, fungsi F memetakan x ke 2x ditambah 5. Tuh. Itu notasi fungsi. Nah, kemudian ada yang dinamakan daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik. Tadi kan disajikan pada diagram panah. Nah, di sini ada yang dengan grafik, tapi sebelum kita melihat ke grafik, kita harus tahu dulu ya, di sini ada simbol. Domain fungsi itu disimbolkan sebagai DF. Nah, adalah nilai-nilai X yang ada pada grafik yang memiliki pasangan Y. Nah, jadi ini aja sih cara mengingatnya. Domain fungsi itu adalah nilai-nilai X gitu aja. Berarti domain adalah nilai-nilai X. Nah, kemudian range fungsi atau RF adalah setiap nilai-nilai Y atau F
yang ada pada grafik dalam kurung artinya harus memiliki pasangan terhadap X. Nah, ini ketika kalian melihat Y, dia itu sama dengan fx ya. Artinya ketika dicari range, maka perlu kita ingat, oh berarti itu nilai Y gitu. Kalau range berarti nilai Y. Kalau domain berarti nilai X gitu aja. Nah, baru kita lihat grafiknya. Kalau di sini misalnya ada soal, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik. Nah, itu ada grafik ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X kan garis yang horizontal, yang mendatar, itu sumbu X. Kemudian ada sumbu Y yang vertikal, yang tegak. Nah, di sini tadi apa? Kalau mencari domain, lambangnya bisa ditulis DF, itu adalah semua nilai-nilai X. Nah, tapi kita lihat tuh, dari grafik nilai X-nya yang mana? Nah, di situ ada titik pangkal. Titik pangkalnya ada di titik negatif 2, negatif 6. Nah, kalau titik pada titik koordinat itu kan penyebutan titiknya X, Y. Sedangkan di situ min 2, min 6. Berarti X-nya adalah min 2. Nah, maka di situ jelas ya, oh berarti X-nya min 2 nih. Kemudian kalau dicari domain, kan dia titik pangkalnya dari min 2 nih. Kemudian panahnya garisnya ke atas kanan. Nah, kalau ke atas kanan, maka semua anggota X itu bilangannya positif. Maka kan lebih dari. Makanya negatif 2 itu lebih dari sama dengan min 2. Nah, makanya ditulis seperti itu. Domain atau DF sama dengan X lebih dari sama dengan min 2. Jadi kalau bingung, kenapa lambangnya jadi lebih dari sama dengan min 2? Karena kan titik pangkalnya berada di min 2. Kenapa jadi lebih dari? Karena dia menuju ke atas. Kalau ke atas kanan, maka nilai X-nya semakin positif. Terus sampai tak hingga. Tuh. Atau bisa ditulis seperti itu. X, di mana X lebih dari sama dengan min 2. X, anggota bilangan real. Lalu mencari range. Range itu kan lambangnya RF. Ya, tadi range itu kan nilai-nilai Y. Nah, tinggal kita lihat nilai Y. Tadi kan ada titik min 2, min 6. Berarti nilai Y-nya adalah min 6. Berarti nilai Y-nya adalah min 6. Sama, dia juga menuju ke kanan atas. Maka nilai Y itu selalu positif. Terus positif. Berarti dia lebih dari sama dengan. Maka range sama dengan RF sama dengan Y lebih dari sama dengan min 6. Atau bisa ditulis seperti itu. Y, di mana Y lebih dari sama dengan min 6, Y anggota bilangan real. Jadi itu ya untuk grafik yang seperti ini. Jadi ada lagi grafik yang grafiknya yang seperti ini nih. Ada dua grafik. Ada grafik atas dan grafik bawah. Kalau grafik atas itu kan kita lihat tuh. Dia tidak menyentuh X sama dengan 2, ya. Dia terus ke atas tapi dia tidak menyentuh X sama dengan 2. Kemudian kalau yang grafik bawah itu Y-nya dia tidak menyentuh Y sama dengan 1 kan itu. Makanya dia sampai itu aja terus lurus. Tidak menyentuh Y sama dengan 1. Nah, kalau grafik seperti ini, kalau dalam bentuk persamaan itu bentuknya pecahan nantinya ya. Kemudian domain. Nah, kemudian kan untuk menentukan domain sama dengan DF. Tadi kan lihat X kata Ibu. Kalau domain lihat di X. Oh, di situ X-nya sama dengan 2. Tapi apa? Dia tidak menyentuh X sama dengan 2. Maka di situ X di mana X tidak sama dengan 2. X bilangan real. Itu aja. Kenapa tidak sama dengan 2? Karena dia tidak menyentuh X-nya. Ya, tidak menyentuh X sama dengan 2. Kemudian untuk range, lihat nilai Y. Y-nya sama dengan 1. Kan dari grafik dia tidak menyentuh Y sama dengan 1. Nah, maka range atau RF sama dengan Y, di mana Y tidak sama dengan 1, Y anggota bilangan real. Jadi gitu ya. Nah, ini ada soal ya, yang nomor 1. Soal yang pertama, tentukan dari gambar 1, 2, 3, dan 4 manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, fungsi seperti apa, bukan fungsi yang seperti apa.
kemudian kalian berikan alasan. Misalnya nomor 1 itu fungsi, kenapa dikatakan fungsi? Yang B bukan fungsi misalnya, kenapa bukan fungsi? Jadi berikan alasannya. Jadi untuk itu ibu minta ya, kalian untuk soal ini boleh di screenshot, kemudian jawabannya kirim ke ibu ya. Tuh, silahkan kalau yang mau men-screenshot yang mana fungsi dan bukan fungsi ya, berikan alasannya. Jadi di situ ada 4 gambar dalam bentuk diagram panah. Nah, kemudian untuk soal 2 ini, tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik. Nah, ini persis dengan contoh yang ibu jelaskan tadi. Cuma apa? Bedanya cuma angka aja. Di situ tadi kan negatif 2, negatif 6. Nah, di sini negatif 2,1. Nah, gimana tuh cara menyelesaikannya? Ya, jadi pahami penjelasan ibu yang sebelumnya. Boleh di screenshot juga untuk soal yang 2, soalnya kirim ke ibu. Jawabannya ya kirim ke ibu. Oke. Sudah? Nah, lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya operasi aljabar pada fungsi. Yang namanya operasi, ya operasi itu kan ada 4 dalam matematika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang penjumlahan. Mungkin kalian lihatnya ini agak sulit, padahal itu mudah sekali. Jadi tinggal kalian pahami aja. Di situ kan diketahui fungsi fx atau fx sama dengan x ditambah 2. Nah, jadi ya fx-nya sama dengan x ditambah 2 dari soal. Dan gx itu sama dengan x kuadrat dikurang 7. Untuk soal, tentukan f ditambah gx. Jawab. Nah, untuk menjawabnya coba kalian perhatikan ya, simak ya penjelasan ibu. Di sini kalian tulis dulu f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Artinya fx ditambah dengan gx ya. Kemudian sama dengan lagi yang di bawah, fx-nya dari soal apa? Fx sama dengan x ditambah 2. Tinggal kita ganti fx-nya dengan x ditambah 2. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat dikurang 7. Tinggal kita ganti lagi, gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 7. Setelah itu diapakan? Kita lepaslah kurungnya. Kemudian semuanya setelah lepas, maka kan jadinya kayak gitu. X ditambah 2 ditambah x kuadrat dikurang 7. Oke, sampai situ paham ya? Baru selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. Nah, yang X kita kumpulkan yang X, yang tidak memiliki X kita kumpulkan dengan yang tidak memiliki X. Nah, tapi kita dulu kan yang berpangkat dulu. Nah, di situ ada X kuadrat. Jadi X kuadrat letakkan di depan. Nah, X kuadrat ditambah X ya dikurang 7 ditambah 2. Jadi 2-nya letakkan di paling belakang. Kenapa? Karena kan biar kumpulkan yang sejenis. Yang tidak memiliki X kita kumpulkan biar mudah melihatnya. Nah, maka hasilnya F ditambah GX itu sama dengan X kuadrat ya ditambah X. Nah, min 7 ditambah 2 kan bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? Yaitu min 5. Maka hasilnya X kuadrat ditambah X dikurang 5. Itulah hasil dari penjumlahan fungsi. Udah ya? Bisa dipahami. Nah, kemudian operasi pengurangan. Jadi kalau operasi pengurangan sama saja dengan penjumlahan tadi. Cuma ini yang diperhatikan ini ya. Diketahui kan fx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 8x. Kemudian gx-nya sama dengan 2x dikurang 5. Tentukan f kurang gx. Jawab ya. Sama penulisannya, cuma ya tanda operasinya aja diubah jadi kurang. F dikurangi X sama dengan fx dikurangi X. Kemudian kita ganti ya sesuai dengan soal. Oh, fx-nya berapa tuh? X pangkat 3 ditambah 8x ya. Dikurang ya. Kemudian ganti lagi gx. Tetap ya dengan kurungnya itu jangan dikeluarkan dulu, kurungnya tetap dikurang 2x dikurang 5. Nah, sampai di sini ya. Yang perlu kalian ingat, ini biasanya kesalahannya di sini kalau operasi pengurangan. X pangkat 3 ditambah 8x tetap tulis di bawah, kurungnya lepas ya, kurungnya lepas untuk yang pertama.
Kemudian untuk 2x min 5, nanti dulu kita lepas kurungnya. Kenapa? Karena ada tanda kurang kan di depan 2x dikurang 5. Nah, kita kalikan ke dalam dulu. Min kali 2x yaitu min 2x. Min kali min 5, min kali min apa? Plus kan? Nah, min kali min 5 sama dengan plus 5. Nah, itu. Kalau kita yang kayak tadi kan penjumlahan tinggal lepas ya. Kalau langsung lepas kan itu tetap min 5. Nah, tapi kalau pengurangan diingatkan jangan langsung lepas, tapi negatifnya kita kalikan dengan 2x min 5. Jadi kan tadi min kali 2x min 2x. Min kali min 5 adalah plus 5. Setelah itu diapakan? Tinggal kita operasikan lagi, kita sederhanakan. Maka sama dengan x pangkat 3. Nah, itu kan 8x sama min 2x. Dia sama-sama punya x. Bisa kita operasikan. Tapi kalau x pangkat 3 kan cuma sendiri. Yang punya x aja kan ada 2. Ada 8 sama negatif 2. Bisa kita sederhanakan. 8x dikurang 2x adalah 6x. Kemudian 5 ada nggak temannya lagi? Nggak ada. Yaudah 5 turun. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 tambah 6x tambah 5. Gitu aja ya, mudah ya. Kemudian untuk perkalian, Bu, kok banyaknya ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Sebenarnya itu kalau hanya kalian sudah paham konsep, itu mudah kok, nggak merasa pusing ya. Coba aja dicerna apa yang Ibu jelaskan ya. Sekarang kita berpindah ke perkalian. Diketahui fx sama dengan x dikurang 3. Gx-nya adalah x pangkat 2 ditambah 2x. Tentukan f kali g, x. Jawab. Kita tulis lagi. F kali gx sama dengan fx tambah gx. Kita ganti sama kayak tadi. Ganti ya. Fx-nya ganti dengan x min 3. Gx-nya ganti dengan x pangkat 2 tambah 2x. Nah, operasi perkalian. Nah, operasi perkalian dalam aljabar ini beda ya. Cara beda maksudnya itu gak sama kayak tambah sama kali tadi, tambah sama kurang tadi. Ini kan tinggal kayak gini aja. Di mana dapat x pangkat 3? Nah, itu dengan cara mengalikan setiap itunya, angka-angkanya. Jadi misalnya kan itu kan x kali x pangkat 2 adalah x pangkat 3. Lalu x kalikan dengan 2x. X kali 2x adalah 2x pangkat 2. Nah, oke, udah. Lalu min 3 lagi. Min 3 kali x pangkat 2 adalah min 3x pangkat 2. Lalu min 3 kali lagi dengan 2x adalah min 6x. Gitu. Jadi caranya dikalikan ke dalam gitu ya, satu-satu. Setelah sudah mengalihkan semua, baru kita kumpulkan yang sejenis. Oh, sudah sejenis tuh, sudah terkumpul semua, tinggal kita langsung aja kita sederhanakan. X pangkat 3 sendiri ya udah turun, x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 6x. Nah, 2x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 berapa? Min x pangkat 2. 6x nggak ada temannya, ya udah turun, min 6x. Maka hasil perkaliannya adalah x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 6x. Itu untuk perkalian ya. Oke, lanjut ke pembagian untuk operasi yang terakhir. Nah, di situ kan diketahui lagi bahwa fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 9. Kemudian gx sama dengan x ditambah 3. Tentukan f per gx. Maka cara menjawabnya f per gx sama dengan, kan pembagian ya, pembagian itu sama dengan per. Maka fx per gx. Tinggal diganti angkanya. Fx ya ganti dengan x pangkat 2 min 9. Gx ganti dengan x tambah 3. Setelah itu diapakan? Baru kita faktorkan. Nah, ini faktornya harus bisa memfaktorkan ya. X pangkat 2 dikurang 9 itu faktornya x tambah 3 kali x min 3. Jadi kalau nggak percaya tuh bahwa faktor dari x pangkat 2 dikurang 9 itu adalah x tambah 3 kali x dikurang 3. Ya udah tinggal kalian kalikan ke dalam aja. Itu sama aja hasilnya sama dengan x kuadrat min 9. Per ya,
X tambah 3. Kuncinya untuk perkalian. 1. Bisa memfaktorkan. 2. Ketika sudah selesai memfaktorkan, kalian harus ada yang bisa dicoret. Ya, kalau tidak ada yang dicoret, maka hasilnya itu tidak sederhana, tidak kecil lagi. Nah, itu kan setelah sudah ya, kalian faktorkan, kemudian kita lihat tuh, kan di bawahnya X tambah 3. Di atas ada nggak sih X tambah 3? Oh, ternyata ada. Ketika atas dan bawah itu sama, maka kita bisa coret. Maka sisanya siapa? Yaitu X min 3. Jadi hasilnya ya X min 3 saja. Itu ya. Jadi kuncinya tadi apa? Bisa memfaktorkan, kemudian ketika ada angka yang sama, tinggal kita coret saja. Oke? Sampai di sini dulu ya. Nah, kemudian untuk soal yang 3. Jadi ada tadi kan soal pertama tentang menentukan apakah itu fungsi atau bukan fungsi. Kemudian soal yang kedua tadi masalah grafik fungsi. Lalu soal yang ketiga tentang operasi fungsi ya. Di sini kan diketahui daerah asal fungsi f(x)-nya sama dengan x tambah 4. Daerah asal fungsi adalah x kuadrat min. Nah, di sini ya bukan x kuadrat min 9, tapi nanti diganti fx-nya benar x ditambah 4, tapi fgx-nya ganti x kuadrat min 16, bukan 9 tapi min 16. Kemudian pertanyaannya, tentukan A f tambah gx, kemudian B f kurang gx, C f kali gx, dan D f per gx gitu. Jadi kalau soal yang ketiga tuh ada salah soal di situ ya. Gx-nya untuk x kuadrat min 9, min 9-nya diganti dengan min 16. Itu ya. Oke, kalau memang dari penjelasan ibu ada yang masih kurang paham, bisa langsung tanyakan ke ibu atau hubungi ibu secara pribadi ya. Kemudian untuk soalnya ini jawaban kalian kirim ke ibu ya. Oke, sampai di sini ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.